Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market lanjut koreksi sebesar 0,91%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,66 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya, dan BTC sudah mulai retest ke MA50. Bahkan sudah 2 kali nih, kemarin retest pertama, hari ini sudah terjadi retest kedua ya. Which is good news ya, MA50 masih bereaksi sebagai support, that's good ya, masih ada potensi bisa selamat. Seperti mungkin di sini ya, di Juni retest naik ya. Nah, tapi bad newsnya apa? Bad newsnya dia masih daily close-nya itu signifikan di bawah dari lower band ya. Nah, event seperti ini tuh seperti reverse riding the upper band ya. Kalau riding the upper band kan happy tuh, wah udah naik, udah daily closing di atas dari upper band tuh suka sulit untuk masuk lagi ke Bollinger Band. Seperti di sini nih ya. Lu perhatiin saat sudah masuk ke Bollinger Band-nya, nah mulai sideways kan. Begitu. Jadi ya kalau bisa sih hari ini ya, atau ya lebih tepatnya besok ya, besok jam 7 pagi kalau bisa daily close dari Bitcoin mulai di dalam lagi dari Bollinger Band. Kalau sampai itu terjadi, ya ada potensi bisa lebih stabil. Tapi kalau masih terus daily close di bawah dari lower band, atau pokoknya di luar dari Bollinger Band deh ya. Nah, itu akan lebih volatile ke arah di mana dia jebol gitu. Kalau dia jebol ke bawah ya berarti ke bawah. Kalau dia naik ke atas ya, dia berhasil menjebol si upper band ya berarti ke atas. Riding the upper band, ini turunnya gue nggak tahu termnya apa ya, makanya gue bikin term yang namanya glossor with lower band begitu ya. Nah, jadi ya semoga secepat mungkin bisa masuk lagi ke si Bollinger Band gitu. Dan itu juga terjadi bukan cuma sekali ya. Kita bisa lihat saat terjadi drop juga. Nah, di sini nih ya kita bisa lihat dia ngedlosor daily close di bawah dari lower band, udahnya lihat sulit kan, sulit untuk dihentikan sampai dia masuk lagi ke Bollinger Band. Saat dia masuk ke Bollinger Band baru mulai ada counter movementnya begitu. Walaupun ya nggak harus selalu berhasil juga, tapi minimal mulai ada counter movementnya gitu ya. Dan ya sekali gini pentingnya untuk kita beli di support. Lo kebayang nggak misalkan kayak gini nih, lo dikasih pump 9,58%, wah ngepam, gue nggak mau ketinggalan, maksain beli ya, maksain beli, taunya jeder, besoknya ngedam lagi 8,61. Gimana nggak panik? Ya gue juga ngerti kalau orang panik kalau lo beli di sini kan. Nah, berarti artinya apa? Yang harus dihindari adalah jangan beli di resisten ya. Yang kemarin juga gimana nih? Udah kapok belum beli di resisten? Gitu ya, waktu di upper band maksain beli. Dan masanya gini loh, yang paling menyebalkan dari beli di resisten itu nggak tahu kenapa sepaket sama all in gitu ya. Baik lagi logikanya kenapa seperti itu, mungkin karena memang awalnya masuk pun karena memang FOMO, karena takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan ya pasti pengennya masukin duit semua kan. Iya dong, kan takut ketinggalan nih ceritanya ya. Kalau takut ketinggalan pasti pengennya semua, karena mereka merasa akan lanjut lagi naik, pasti akan lanjut naik. Taunya enggak, sideways, udah sideways dikasih fundamental buruk, jeder turun. Ya gimana nggak mau panik? Ya panik kemungkinan besar gitu. Dan ya kemarin baru beberapa yang komen, aduh bang, nyesel bang, udah kapok bang katanya, kapok ngil. Ya berarti kan simple, beli di resisten kan, beli di resisten gede-gedean, all in gitu. Ya jadi penting sekali untuk bersabar dan DCA saja, karena kelihatan sekali kok mana yang DCA, mana yang all in gitu. Yang all in ya pusing, ya gue ngerti lah pusing. Ya apalagi kalau all innya bukan di BTC ya. Kalau di BTC masih mending lah. Di BTC lu anggap sial maksimum beli di sini di pucuk paling pucuk gitu ya. Itu lu sekarang tuh minus masih baru 7,76. Ke titik terendahnya itu baru 9%. Which is not good, tapi ya not the best, tapi masih oke lah ya. Nah, yang bikin sakit perut tuh kadang-kadang ini, lu di alts all in-nya. Lu kebayang kalau lu sialnya di alts nih, lu beli di pucuk paling pucuk. Lu sekarang minus udah sampai 22%. Ke week terendah udah minus 25,48. Nah, iya ini yang bikin sakit perut ekstrim kan. Nah, jadi penting sekali untuk DCA bentuknya, bukan all in ya, apalagi all in-nya di alts. Begitu kan, kita udah ngomong berapa kali ya. Kita masih lampu kuning. Sekarang malah udah turun, bukan cuma lampu kuning, sekarang udah masuk ke lampu merah lagi. Kenapa? Balance sheet dibanting lagi. Balance sheet dibanting lagi, the Fed masih belum mau menurunkan interest rate ya. Ya, jadi penting sekali untuk kita tuh bereaksi sama berita, bereaksi sama TA gitu. Jadi bereaksi tugasnya, bukan kita nebak mau ngapain.
Itu kemarin kan udah mulai banyak yang tebak-tebakan nih gara-gara drop ini ya. Udah pasti kita masuk altcoin season. Kata si Trump juga udah ngomong Jerome udah siap katanya. Jerome udah siap untuk menurunkan interest rate gitu ya. Taunya nggak kejadian, drop. Nah tapi di waktu bersamaan juga ya, buat lu yang nebak-nebak kemarin bakal drop, jangan ngerasa lu bener karena lu bisa lihat masa depan. Enggak, lu sedang hoki. Karena nggak ada yang tahu kita di masa-masa ini. Itu dua skenario mungkin saja terjadi ya. Bisa benar-benar bisa terjadi. Nah, jadi artinya apa? Lu mau nebaknya ke atas ke bawah sama-sama salah kalau nebak. Gitu. Karena tebak-tebakan itu kalau benar kebetulan udah benar tuh kata Bro Aina kemarin ya beberapa hari lalu. Jangan tebak-tebakan. Tebak-tebakan kalau sampai benar pun itu cuma kebenaran. Coba lagi, nanti salah katanya. Ya benar sekali. Yang lebih enak kita nggak nebak-nebak. Dengan kita punya mindset, oke, gue nggak tahu nih masa depan akan seperti apa. Lu akan secara naturalnya mempersiapkan kedua-duanya. Kalau sampai ngedam, kalau sampai ngepam, gitu kan? Ya. Dan yang gue sukanya apa caranya tuh nggak susah loh, serius. Caranya nggak susah untuk mempersiapkan lu biar tidak kaget dan biar lu tetap bisa tetap profitable walaupun dia mau naik atau turun adalah dengan DCA, gitu. Ya, ya. Sebelum gue lupa, kita ke news dulu deh. Untuk news ini datang dari US, di mana Coinbase dan JP Morgan baru saja join forces ya untuk dia itu partnership supaya orang-orang bisa lebih gampang untuk mengakses kripto lah begitu ya. Nah jadi simpelnya TLDR-nya adalah dia partnering dan mengoffer 3 cara baru ya untuk 80 juta lebih customer dari JP Morgan dan Coinbase digabung mungkin ya untuk bisa participate di kripto. Untuk lebih tepatnya participate dalam ekosistem kripto dengan Coinbase begitu. Apa aja? Yang pertama, ability to transfer Chase Ultimate Rewards ke USD begitu ya. USDC lebih tepatnya. Jadi reward untuk dari Chase Ultimate Rewards itu bisa dimasukin ke USDC. Wow, ya. Kapan coba? Kapan lo pernah dengar ada seperti itu sebelumnya ya? Lalu selanjutnya juga bisa menggunakan credit card dari Chase ini untuk nge-fund your Coinbase account ya. Jadi lu bisa pakai credit card untuk memfunding your Coinbase account ya. Dan selanjutnya juga ada direct bank integration. Jadi mungkin ya kalau equivalentnya seperti kita tuh anggap aja kayak nanti BCA, kita bisa poin-poin BCA gitu ya. Kita bisa geser ke misalnya exchanger tertentu begitu ya, yang Indonesia begitu. Nah, selain itu juga dan itu bukan cuma digeser ke ya jadi IDR lagi, tapi bisa digeser jadi USD, itu USDC gitu. Dan selanjutnya lu bisa beli pakai credit card mereka dan juga integrasi yang lebih bagus lagi. Ya kedepannya mungkin kayak lu beli kripto di My BCA gitu kasarnya. Wah, keren banget ya. Ya jadi lagi-lagi the big guys ngelihat masa depannya it's good. Gitu. Dan ini bukan ngomongin masalah ini berarti bakal ngepam nih bulan depan. Enggak, bukan ya. Ini ngomongin soal berarti JP Morgan ya. Lalu berbagai macam bank-bank lain di US ini melihat potensi dari kripto untuk masa depan, untuk jangka panjang. Karena JP Morgan kok cuma gimana potensi cuma ngepam sebulan. Aduh, gue malas banget integrasi. Tapi kalau dia mau integrasi, kemungkinan besar dia melihat ini potensi ke depannya, trajektorinya orang-orang akan semakin banyak mengadopsi kripto. Begitu. So, this is good. Ya, dan gua harap lu juga punya time horizon yang panjang gitu. Lu punya cara berpikirnya yang panjang. Itu nggak cuma sekedar pengen nyopet-nyopet aja sebulan 2 bulan, enggak, tapi pengen actually grow with the industry. Gitu ya. So overall this is good, tapi jangan berarti lo berpikir wah udah nih besok ngepam atau bulan depan ngepam. Nggak ada jaminan seperti itu. Tapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa JP Morgan melihat potential growth of crypto, makanya mau integrasi. Ya dong, males lah perusahaan sebesar JP Morgan ya itu mau integrasi tuh repot. Tuh, kalau sampai dia mau integrasi artinya dia melihat potensi gitu ya. Sip, ekonomi kalender. Kita lihat seminggu ke depan ada apa aja dan kita paling sibuk hari apa aja. Coba kita cek ya. Hari Senin nggak ada apa-apa. Ya, jadi hari Senin kita libur. Hari Selasa kita akan ada S&P Global Services PMI, ISM Non-Manufacturing PMI dan Prices. Hari Rabu dari US kita akan ada Crude Oil Inventories. Lalu Kamisnya akan ada 10 year note auction ya. Udah gitu malamnya kita akan ada initial jobless claim seperti biasa ya. Lalu di Jumatnya kita akan ada 30 year bond auction.
Dan that's it. Ya, malamnya nggak ada apa-apa lagi. Oke. Relatif santai. Senin libur, Jumat cuma ada satu di subuh aja ya. Sisanya yang biasalah, yang memang setiap minggu ada seperti initial jobless claim dan kawan-kawannya. Ya. Oke. Itu kurang lebih untuk seminggu ke depan, tapi tenang, kita akan tetap ingatkan lagi dari hari ke hari juga. Cuman buat lo yang pengen tahu secara keseluruhan ya seperti ini. Dan gue ingatkan sekali lagi, ini bisa saja berubah di tengah-tengah begitu, karena kita udah pernah lihat berapa kali juga ya, tiba-tiba ada speech-nya si Trump lah, ada speech-nya si Bang Jerome lah, itu bisa tiba-tiba ditambahkan. Jadi ya penting sekali untuk lu tetap stay tune juga karena ada possibility perubahan begitu ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke chart. Ya BTC sekali lagi ada good newsnya, ada bad newsnya ya. Untuk di daily seperti itu tadi kita sudah bahas di depan ya. Nah selanjutnya di weekly close-nya ya kita bisa lihat. Ya sayangnya sepertinya nggak akan terlalu bagus besok ya. Ya walaupun masih 20 jam lagi sih dan bisa banyak hal terjadi dalam 20 jam. Tapi ya sayangnya akan terlihat cenderung nggak terlalu bagus sih. Ya, dan ya gini, balik lagi sebenarnya secara TA udah lumayan bagus ya. Minggu lalu itu dia berhasil memberikan bullish engulfing. Ya bullish engulfing ini seringkali menunjukkan bahwa dia siap untuk naik lagi ya. Contoh ya setelah dia membuat shooting star terus di engulf ya. Shooting star. Nah ini deh. Nah ini shooting star terus di engulf gitu ya. Naik kan. Nah lalu shooting star lagi mana? Shooting star. Nah ini. Shooting star dia gagal di engulf. Drop ya. Shooting star lagi dan berhasil. Ini mana ya? Shooting star and then di engulf. Sebentar. Nah ini juga shooting star di engulf naik begitu. Tapi ya sayangnya bumbu fundamentalnya terlalu kuat kali ini. Iyalah urusan tarif dan juga double whammy-nya adalah urusan the Fed yang tidak jadi menurunkan interest rate begitu. Ya kan kemarin desas-desusnya siap katanya kata si Trump. Ternyata tetap belum begitu. Nah, jadi dua pukulan fundamental yang sangat kuat akhirnya ya drop lagi gitu. Ya puji Tuhannya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi MA50-nya masih nahan. Nah semoga ya ini bukan cuma sekedar nahan dan akhirnya di retest terus dan jebol. Enggak, semoga dia nahan dan nanti bisa mantul begitu ya. Dan ya harapan ininya sih ya bisa sampai kayak di sini ya, dimana MA20 jebol 50-nya nahan naik lagi gitu. Cuman jangan sampai lower high seperti sini ya. Kalau bisa lanjut lagi terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Ya itu tentunya yang ideal yang kita inginkan. Begitu. Tapi at the end of the day ya kita sih bereaksi aja dia ngapain gitu ya. Dan tetap DCA. Tetap DCA itu yang penting. Karena kalau lo DCA-nya bolong-bolong, DCA-nya cuma pas abis ngepam, ya harga rata-rata lo jelek dong. Coba kita pikirin baik-baik ya. Abis ngepam, semangat DCA. Wah DCA katanya ya. Nah pas turun, aduh kayaknya ntar dulu deh. Kayaknya bakal lebih dalam lagi. Taunya naik lagi. Wah. Ya, kalau gitu caranya ya harga rata-rata lo nggak akan bagus. Begitu. Ya, jangan kayak waktu di sini ya, ntar dulu deh katanya bakal 95k, sayang taunya nggak kena sama sekali, lebih sayang mana ya kan ya. Jadi itu lagi aja gimana dari gua ya. Yaudah next kita akan masuk aja ke macroeconomicsnya, masuk ke buy limit. Tadi udah macroeconomicsnya. Sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Udah banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya kalau lu super konservatif, well, lower band-nya bisa jadi tempat target TP lu. Gitu. Tapi ya normalnya sih ya di MA20 atau di 117.752. Gitu, ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di MA50 yang cukup dekat dengan 111.700-an. So, ini jadi satu aja buy limit. Lalu selanjutnya ada di angka 109.503 dan di 107.274. Itu kurang lebih untuk setup di BTC untuk futures dan spotnya. Ya, untuk yang newbie fokusnya ke yang DCA spot ya, yang tadi itu 3 tempat untuk DCA. Untuk futures buat yang newbie di skip dulu aja ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini retest 1, retest 2, sayangnya dia jebol dan daily close di bawah dari struktur 3.474. So, ya cut loss. Ya, retest 1, retest 2 ternyata di bawah kan, berarti cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya ada di angka 3.320, lalu di angka 3.133 dan di 3.055 USD ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini. Ini hari Minggu ya, jadi tidak ada DCWT sesi kedua. Dan ya sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ada wejangan tipis-tipis. Ya, wejangan ini lebih untuk ke para newbie sekali lagi ya, karena kalau gue perhatiin semakin banyak. Nah, buat yang sudah senior di sini ya jangan bosan-bosan sama wejangan gue ini, karena ya ini very important untuk para newbies ya. Jadi buat yang sudah tahu ya sudah senyum-senyum aja ya. Nah, ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal filtering informasi ya. Jadi ya gue udah sering bahas ya bahwa informasi itu zaman sekarang sudah tidak berharga. Kenapa? Karena sudah seperti air, banyak sekali, begitu udah banjir bahkan ya. Kalau lagi banjir udah nggak butuh tambahan air lagi gitu kan, kadang-kadang rasanya ya. Yang lu perlukan apa? Filter ya. Filter supaya air yang tadinya kotor jadi bersih begitu. Jadi lu bisa kasarnya memfilter mana informasi yang patut didengar dan mana yang tidak patut didengar begitu ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya simple. Ya, cara kerjanya simple. Gimana filter ini bisa berguna bagi kita ya. Yang pertama adalah kita filter dari cara informasi ini disampaikan gitu. Kalau cara informasi ini disampaikan dengan cara deterministik, keluar kata-kata seperti pasti, tidak mungkin, harus, wajib. Ya, kemarin ada tuh ngomong wajib BTC 160.000. Ya itu udah red flag. Itu karena tidak ada yang harus, tidak ada yang pasti, semua bentuknya probability gitu. Nah, itu jadi satu hal yang harus lo perhatiin. Kalau orang-orang ngomong harus pasti dengan kawannya, that's a big possibility that's bullshit gitu ya. Selain dari itu ya udahnya ya ya lo tau lah ciri khas seperti wah, gue bisa dengan lo ngikutin gue menjanjikan A B C, walaupun sekarang lebih pinter ya, nggak ngomongnya menjanjikan lah, ngomongnya oh lihat nih, gue bisa punya begini, gue bisa punya begitu, lihat jam gue, lihat mobil gue, lo bisa kayak gue, makanya ikut kelas gue gitu ya. Itu hati-hati juga kalau mereka jualan lifestyle instead of langsung ngasih edukasi begitu. Jadi oh lihat gue flex begini, mobil gue begini, nah itu hati-hati. Kenapa? Karena itu memberikan lo untuk FOMO gitu. Padahal kan lu nggak tahu mereka bisa dapat tuh mobil. Ya bener, tuh mobil mungkin punya mereka, mobil, rumah dan lain-lain itu bisa dapat dari mana? Apakah dapat dari cara trading mereka atau dari kelas mereka gitu kan? Kan lu sudah bayar kan? Jangan salah loh, suruh bayar berapa lu coba hitung aja. Itu gede sekali gitu. Jadi hati-hati yang seperti itu ya. Sebenarnya dua itu yang paling sering ya. Ya jadi gua harap lu bisa dapat lah ya red flag-nya, dan lu bisa
ya kayak gini jangan didengar gitu ya. Dan apalagi yang ketiga mungkin satunya lagi adalah yang conflict of interest. Begitu, yang terus menjanjikan misalkan altcoin season, janji terus, lihat nih ya kayak dulu kan ada yang terkenal tuh geser-geser terus, Oktober, November, Desember terus sampai sekarang kagak kejadian kan altcoin season kayak 2021 itu yang katanya bisa 100x dan lain-lain, gak kejadian-kejadian kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena conflict of interest. Mereka kan terus bilang akan terjadi altcoin season karena yang paling laku yang mereka jualan clutch itu kalau ya jualan altcoin season. Ada altcoin yang bisa 100x gitu kan. Kalau cuma BTC nggak ada yang tertarik gitu. Nah, itu juga hati-hati. Ya, jadi basically 3 hal itu sih kalau gue perhatiin. Ya. So, ya semoga itu bisa dijadikan panduan untuk mana yang patut didengar, mana yang tidak patut didengar. Ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan mungkin sebelum gue tutup, gue ingatkan sekali lagi, kenapa gue terus mengingatkan seperti itu? Karena semakin banyak yang sekarang cerita ya di komen kemarin berapa banyak yang kita baca kan, aduh bang kena dukun nih, gue dijanjikan begini ya, lalu ada yang ngechat ke satu kalau gue udah nggak mau japri untuk urusan orang yang curhat ini karena jadi negatif rasanya ya. Satu kadang-kadang suka cerita ke gue, tapi semakin bertambah belakangan ini ya. Kenapa ya? Karena hype kemarin mungkin ya, hype bakal ngepam di 1 Agustus, soalnya kagak kan, malah bleh ya. Nah, banyak tuh yang udah curhat. Nah, makanya kenapa terus gue ingetin gitu ya. Kalau nggak ada yang curhat terus mah gue nggak akan juga ngingetin gitu. Kalau misalkan udah ada ya bang kita semua sudah bebas dari perdukunan, ya gue nggak akan ngingetin lagi, tapi faktanya makin banyak ya gitu. Jadi makanya kenapa kita terus mengingatkan gitu. Kalau buat lu yang sudah nggak kena ya puji Tuhan, tapi ya sekali lagi mungkin ini reminder ini lebih spesifiknya bukan buat lu, buat orang-orang yang kena mulu, yang masih kena mulu. Dah itu aja ya. Udah, tadi kan 3 golden rules sudah. Kita tutup sekarang dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.